Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata terkait dengan topik Merdeka Mengajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rida Oktalia, guru SDN 2 Awiparit. Dalam topik Merdeka Mengajar ini terdapat 5 modul yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Pada modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, guru harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kemudian, guru juga harus menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Selanjutnya, guru juga harus bertutur kata yang lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Kemudian, pada modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar, dijelaskan bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntut kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan bukan hanya sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Sistem Among ing ngarsot Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso dan Tut Wuri Handayani. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintahkan dirinya sendiri. Selanjutnya, pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, ada 3 kodrat yang harus dipahami oleh seorang guru. Yang pertama, kodrat keadaan, di mana seorang guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan pendidikan yang akan terus bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Yang kedua, kodrat alam, di mana setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Maka, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka tinggal. Yang ketiga adalah kodrat zaman, di mana perubahan zaman merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan. Oleh karena itu, guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa berkarya dan menyesuaikan diri. Kemudian, pada modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dijelaskan bahwa budi pekerti merupakan hasil bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, pada modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, kita sebagai guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi kita harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap, hidup, dan mampu mengisi zamannya. Nah, itulah tadi penjelasan saya sedikit mengenai Merdeka Mengajar. Rekan-rekan guru yang hebat, saya minta bantuannya setelah menyimak paparan tadi, apa yang bisa kita lakukan. Nah, umpan balik dari Bapak Ibu guru semua bisa ditulis pada kolom komentar di bawah video ini. Atau Bapak Ibu guru
bisa mengisinya pada link yang ada di deskripsi. Nanti Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kotak ini. Misalnya, dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir mengajar itu sama dengan mendidik. Ternyata setelah saya belajar tentang merdeka mengajar, mendidik dan mengajar itu dua hal yang berbeda. Seperti itu. Langkah kecil yang saya lakukan setelah ini adalah mungkin Bapak Ibu akan sedikit demi sedikit mengubah cara mengajar ataupun dalam menyelesaikan masalah yang dialami peserta didik. Nah, demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.